Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Sumba Matematika. Oke, pada kali ini kita akan membahas bab kedua dari kelas 8, yaitu mengenai koordinat Kartesius. Oke, pembahasan yang kita akan belajar di sini yaitu pembahasan mengenai sistem koordinat, di mana yang pertama ada posisi titik di sini dan yang kedua ada posisi garis. Nah, posisi titik itu ada titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Oke. Dan posisi garis ada garis yang sejajar, garis yang berpotongan, dan garis yang tegak lurus. Oke, di sini kita langsung saja untuk posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada titik-titik pada bidang koordinat Kartesius yang memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang ada gambar. Coba sekarang kita amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini pada gambar ini ya. Sekarang kita akan mulai dari amati posisi titik A. Nah, di sini ternyata titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Dari sini 3 satuan sumbu Y, 1, 2, 3. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X dan dia berjarak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. Berarti untuk B berjarak 4 dari sumbu Y dan 4 dari sumbu X. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk C itu ada 4 dari sumbu Y dan 3 dari sumbu X. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat jaraknya terhadap sumbu Y dan sumbu X. Untuk D itu ada 6 dari sumbu Y dan 5 dari sumbu X. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ada E berjarak 5 satuan. 5 satuan dari sumbu Y yang ini dan 5 satuan dari sumbu X juga. Yang selanjutnya ada titik F itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Yang selanjutnya ada titik G, ada 2 satuan berjarak dari sumbu Y dan 6 satuan berjarak dari sumbu X. Oke, yang terakhir ada titik H, itu berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Amati titik-titik pada koordinat Kartesius di samping dan isilah tabel berikut ini. Mari kita isi bersama-sama. Jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada B itu ada 5,5 ini. 5,5 berarti jarak terhadap sumbu X, yaitu yang ini, jaraknya adalah 5 satuan. Dan terhadap sumbu Y, kita lihat terhadap sumbu Y itu ada 5 satuan juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, atau lihat dari sini saja ya. Oke, jadi 5 satuan juga. 5 satuan. Nah, di sini ada 5 satuan, 5 satuan. Nah, pada C negatif 4,3 itu kita lihat di sini untuk jarak terhadap sumbu Y itu adalah 4 dan sumbu X itu adalah 3. Nah, di sini sumbu X-nya jarak 3 satuan. Ke sumbu Y berjarak 4 satuan. Nah, seperti itu ya. Jadi perhatikan 3 satuan terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X terhadap sumbu Y terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Nah, di sini jarak kita mengabaikan tanda negatif seperti itu ya. Karena kita fokusnya jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dengan demikian bisa kita melihat titik koordinatnya saja, kita bisa mengetahui jarak dari sumbu X maupun ke sumbu Y. Di sini D sama dengan negatif 5,6. Dengan demikian 6 satuan ke sumbu X
dan 5 satuan ke sumbu Y. Nah, seperti itu ya, 5 satuan. Pada titik E, 3 satuan ke sumbu X, 3 satuan ke sumbu X, dan 3 satuan ke sumbu Y. Yang selanjutnya ada negatif 5, negatif 6. Berarti negatif 6 jaraknya ke sumbu X itu 6 satuan. Dan jarak ke sumbu Y itu ada 5 satuan. 5 satuan. Yang selanjutnya ada 5, negatif 4. Berarti ada 4, jarak ke sumbu X adalah 4 satuan. 4 satuan. Dan di sini jarak ke sumbu Y itu 5 satuan. 5 satuan. Oke, yang terakhir ada H 3, negatif 6. Jarak ke sumbu X itu ada 6 satuan. Dan jarak ke sumbu sumbu Y itu adalah 3 satuan. 3 satuan. Nah, seperti ini adik-adik. Kita sudah menjawab semuanya. Jadi sampai sini mengerti kan? Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Di mana kuadran pertama koordinat titik X positif dan koordinat titik Y positif juga. Kuadran kedua koordinat X itu negatif dan koordinat Y itu positif. Kuadran ketiga koordinat X negatif, koordinat Y negatif. Kuadran keempat koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Oke, seperti ini. Ini untuk kuadran pertama. Dan di sini untuk kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Di sini 4 kuadran bidang koordinat. Sudah ada keterangannya semua ya. Sehingga kita lanjutkan. Di sini ada contoh soal. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Nah, di sini kita daftarkan dulu. Kalau A-nya itu berapa? Jarak terhadap sumbu X terhadap sumbu X, dan di sini sumbu Y. Oke, di sini untuk titik A 4,3 berarti terhadap sumbu X 3 satuan, terhadap sumbu Y 4 satuan. Pada titik B itu ada 4,3 berarti ada 3 satuan ke sumbu X dan 4 satuan ke sumbu Y. Nah, seperti itu ya. Pada titik C di sini ada negatif 3,4 berarti 4 satuan ke sumbu X dan 3 satuan ke sumbu Y. Kita lihat lagi ada titik D 3, negatif 4 ada 4 ke sumbu X dan 3 ke sumbu Y. Oke, kita lanjut di nomor E yaitu 6,0. Berarti di sini 0 satuan ke sumbu X dan 6 satuan ke sumbu Y. Atau dia di sini ketika X-nya 0 berarti dia berada di sumbu X ya, tidak berjarak sama sekali. Untuk titik F di sini 0,2 berarti di sini 2 satuan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y dia tidak ada jarak atau terletak pada sumbu Y. Yang selanjutnya G ada di sini 6, negatif 6,6 berarti terhadap sumbu X 6 satuan, terhadap sumbu Y 6 satuan. Yang terakhir ada H, belum yang terakhir ya, ada I di sini, ada I. Yang H itu negatif 4,5 berarti 5 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Oke, kita lanjut di yang I 6, negatif 6 sama juga jarak terhadap sumbu X itu 6 satuan, terhadap sumbu Y itu 6 satuan. Sehingga di sini sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Itu ada A dan B. Jawabannya adalah ada A dan B, ada C dan D, dan ada di sini ada G dan I.
yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, sampai di sini sudah paham? Yang selanjutnya kita akan menjawab soal yang berikutnya. Itu sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Oke, kita lihat jawaban sebelumnya. Yang sama terhadap sumbu Y ada A dan B, C dan D, ada E, G, I. Nah, ada E, G, I. Oke, tinggal kita jawab. Di sini A, ada A dan B, titik A dan B, ada C dan D, ada di sini ada E, G, I. Oke, ada E, G, I. Nah, seperti itu ya. Ada E, G, dan I. Dan I yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di pembahasan yang latihan soal yang berikutnya. Ada sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Oke, di sini di sebelah kanan sumbu Y berarti di sebelah sini, sebelah kiri sumbu Y berarti di sebelah sini. Oke, di sebelah kanan, Oke, di sini sebelah kiri kita bagi dua dan di sini sebelah kanan. Sebelah kanan sumbu Y. Sumbu Y. Sebelah kiri sumbu Y. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tinggal lihat di sini ada sebelah kiri ada titik G, itu ada titik B, ada titik C dan ada titik H. Nah, seperti itu. Sedangkan sebelah kanan ada titik A, ada titik D, ada titik E dan ada titik I. Nah, itu ya. A, E, D, I. Sedangkan titik F itu bukan di sebelah kanan, melainkan terletak pada sumbu Y. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya, soal yang selanjutnya, berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y? Terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, di sini jarak titik E. Kita lihat titik E di sini ada di sini. Oke, 6,0. Berarti jarak titik E terhadap jarak terhadap sumbu X yaitu 0. Nah, seperti itu ya. Jarak terhadap sumbu X yaitu 0 dan jarak terhadap sumbu Y itu sama dengan 6. Nah, ini ya. Ada 6 satuan. Nah, seperti itu. Oke, terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi, titik E terletak di sebelah kanan sumbu Y, sebelah kanan sumbu Y dan terletak pada sumbu X, Nah, seperti ini ya. Oke, sudah mengerti sampai di sini. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Oke, di sini untuk kuadran 1 ada titik A dan E. Nah, seperti itu ya. Kuadran 2 ada titik G dan B. Nah, G dan B. Kuadran 3 ada C dan H. Kuadran 4 itu ada D dan I.
I. Nah, seperti ini adik-adik. Untuk F dan E itu tidak masuk pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 karena titik-titik F dan E itu terletak pada sumbu Y maupun pada sumbu X. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham mengenai kuadran pertama, kuadran ketiga, 1, 2, 3, dan 4? Jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.